Perkenalkan, nama saya Maria Stefania Naben, NIM saya 205390. Nama saya Apolonarius Narizolo, NIM saya 205378. Nama saya Nisa Mafahik, NIM saya 205377. Video ini sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Komunikasi Bisnis pada bab 10 dengan judul Penulisan Laporan dan Proposal Bisnis. Laporan adalah penyimpanan informasi baik secara lisan, tertulis, ataupun visual dari seseorang pejabat kepada pejabat lain dalam suatu sistem administrasi. Laporan merupakan catatan faktual tertulis yang secara objektif menyampaikan informasi tentang beberapa aspek bisnis. Proposal adalah usaha yang menggambarkan kondisi saat ini dan kondisi yang akan dicapai dengan upaya perbaikan yang rasional. Suatu laporan bisnis mempunyai karakteristik netral, objektif, logis, dan tidak emosional. Penyusunan temuan laporan bisnis dapat dilakukan dengan pendekatan yaitu deduktif atau langsung dan induktif atau tidak langsung. Jenis laporan informasi. Laporan informasional menawarkan data, fakta, umpan balik, dan jenis informasi lain tanpa analisis ataupun rekomendasi. Laporan analisis menawarkan informasi maupun analisis dan juga dapat mencakup rekomendasi. Proposal menawarkan perusahaan struktur untuk penerimaan internal atau eksternal. Laporan informasi merupakan laporan yang paling tidak rumit karena tidak mempunyai analisis dan persuasif. 4 kategori laporan informasional. Yang pertama, laporan untuk monitor dan mengontrol operasional. Yang kedua, laporan untuk menerapkan kebijakan dan prosedur. Yang ketiga, laporan untuk menunjukkan pemenuhan kewajiban. Yang keempat, laporan kemajuan dokumen. Laporan untuk monitor dan mengontrol operasional memberikan umpan balik dan jenis informasi lainnya untuk pengambilan keputusan. Laporan kegiatan personil memberikan informasi sehubungan dengan pengalaman individual sewaktu melaksanakan tugasnya. Fungsinya sebagai mata dan telinga perusahaan. Laporan untuk menerapkan kebijakan dan prosedur. Laporan untuk menerapkan kebijakan dan prosedur merupakan sarana paling umum untuk menyampaikan panduan, menyetujui prosedur dan keputusan organisasi lain. Laporan untuk menunjukkan pemenuhan kewajiban. Memberikan informasi untuk diperlihatkan kepada para regulator atau pihak berwenang lainnya bahwa perusahaan memenuhi persyaratan formal. Yang berikut laporan kemajuan dokumen. Memberikan informasi kepada para manajer, investor atau pelanggan informasi tentang kemajuan proses kegiatan lain. Yang berikut strategi organisasi laporan informasi. Laporan informasional dapat mencakup laporan yang sangat positif, laporan netral, laporan yang sangat negatif, atau tingkat kepuasan pelanggan yang sangat rendah. Karena laporan informasional memfokuskan penyampaian data dan informasi yang langsung, maka pendekatan langsung menjadi umum. Laporan analitis. Laporan analitis, laporan yang menyajikan fakta, menganalisis, dan menafsirkan, kemudian mengambil kesimpulan dan memberi rekomendasi. 3 kategori laporan analitis. Yang pertama, laporan untuk mempelajari peluang. Yang kedua, laporan untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, laporan untuk mendukung keputusan. Yang berikut, laporan untuk mempelajari peluang. Menjelaskan kemungkinan risiko dan penghargaan karena memilih melakukan tindakan tertentu. Yang berikut, laporan untuk menyelesaikan masalah, yaitu menganalisis masalah sebagai pilihan dan menyarankan solusi. Laporan untuk mendukung keputusan. Menilai kebaikan suatu keputusan, masa lalu atau masa mendatang. Strategi organisasi laporan analitis. Sebelum memiliki strategi organisasional, pertimbangkanlah kemungkinan
Reaksi penerima. Proposal. Proposal merupakan kategori khusus dari laporan yang menggabungkan pemberian informasi dan komunikasi yang persuasi. Proposal internal. Proposal internal digunakan untuk meminta keputusan dari para manajer dalam organisasi. Proposal eksternal. Proposal eksternal digunakan untuk meminta keputusan dari pihak di luar organisasi. Strategi organisasional proposal. Sebagaimana laporan informasional dan analitis struktur proposal tergantung apakah penerima mengharapkan proposal itu dan yakin diterima. Syarat laporan yang efektif. Yang pertama, berorientasi dan mudah untuk diikuti. Yang kedua, jelas dan lugas. Yang ketiga, akurat dan lengkap. Yang keempat, tepat waktu. Yang kelima, disusun secara jujur. Sekian hasil materi kami pada bab 10 mengenai penulisan laporan dan proposal bisnis. Terima kasih. Sampai jumpa.